Halo bro, kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mindset PDKT dan kita akan meneruskan materi kita, yaitu PDKT untuk mencari kecocokan. Aku jadi inget mukanya lagi ya soalnya. Jadi kita sudah masuk ke materi yang nomor ketiga ya. Jadi di materi nomor ketiga kita akan mengupas lebih dalam lagi, oke? Kalau kalian belum relate dengan hal ini, silahkan kalian rewind ke video yang sebelumnya di episode yang kedua atau episode yang pertama. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, oke, ketika kalian PDKT sama cewek, intinya kalau kalian PDKT itu intinya tuh ini guys, kalian itu mencari kecocokan. Tapi sebelum kalian mencari kecocokan, gue akan mempertegas di sini ya, biar kalian itu paham gitu. Alur dari cewek tuh bisa cinta sama kalian itu awalnya gimana, biar kalian itu lebih relate dan kalian lebih memahami apa yang gue sampaikan. Sebelum kalian mencari kecocokan, maka lo harus mengetahui dulu salah satu alur dari cewek itu bisa jatuh cinta sama kalian. Pertama, cewek itu akan penasaran sama kalian. Penasaran di sini itu wujudnya apa? Pertama, dia itu akan nanya-nanya atau dia akan kepo. Nanya itu berarti ya dia akan mungkin akan ngechat lo langsung, atau mungkin ketika lo udah ketemuan lo akan ngobrol sama dia dan dia itu sering nanya-nanya tentang lo. Dan nanya-nanyanya di sini tuh biasanya bersifat masih umum, tapi kadang-kadang juga bersifat ke ranah personal atau ranah pribadi. Misalnya hobi kamu apa, mungkin background kamu seperti apa, lo kegiatannya apa, atau mungkin dia sudah menanyakan hal-hal yang bersifat privacy atau personal gitu. Misalnya kayak lo suka warna apa gitu, makanan favorit lo apa gitu. Itu hal-hal yang personal. Jadi lo harus bisa bedakan mana pertanyaan umum dan mana pertanyaan yang privasi atau personal. Biasanya kalau orang bener-bener penasaran sama lo, dia penasarannya tuh bukan penasaran yang biasa, tapi penasaran karena dia mungkin punya bibit cinta. Biasanya dia akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang personal atau mengarah ke privasi kita. Nah, selanjutnya adalah kepo. Kepo itu adalah dia itu stalking atau nyari tahu kita lewat sosial media kita, atau bahkan mencari tahu tentang kita lewat orang lain. Kalau stalking di sosial media ya mungkin dia bisa ngecek IG kita, TikTok kita, Twitter kita, atau akun sosmed kita yang lain. Nah, kalau kepo, kepo ini bisa jadi cewek ini akan nanya elo, ya kan? Nanya elo sama temennya dia, atau mungkin dia nanya-nanya elo mungkin lewat komunitas atau lewat orang ketiga atau orang keberapa lah, seperti itu ya. Jadi antara nanya langsung sama kepo itu berbeda. Tapi dua hal ini adalah salah satu ciri kalau cewek itu mulai atau istilahnya benar-benar penasaran sama kalian. Setelah cewek itu penasaran, dia itu akan tertarik sama kalian. Kalau memang dia ini jadi kalau memang dia benar-benar suka ya, karena alurnya adalah pertama dia bakal penasaran sama lo, kemudian dia akan tertarik. Kalau udah tertarik biasanya di sini like or dislike. Kalau suka ya bisa jadi suka tuh bisa timbul kenyamanan dan chemistry, baru dia bisa jatuh cinta. Alurnya dari penasaran, tertarik, suka sampai dengan jatuh cinta. Nah, kita sudah membahas yang penasaran ya. Selanjutnya kita akan bahas yang tertarik. Kalau dia udah penasaran, biasanya dia akan tertarik sama kita, ya kan? Tertarik di sini ada banyak ya. Karena hal-hal yang menarik buat kita, daya tarik kita itu ada banyak. Tapi kita akan bahas itu di video yang terpisah. Tapi di sini gue akan membahas ciri-ciri kalau cewek itu tertarik sama lo. Video kemarin gue udah menjelaskan ini, tapi di sini gue akan review sedikit aja. Pertama, responsif. Ciri kalau cewek itu tertarik sama lo berarti dia itu responsif. Responsif itu artinya apa? Responsif itu artinya adalah kalian itu obrolannya atau dialognya atau chattingannya udah dua arah. Dua arah itu maksudnya apa? Dua arah itu maksudnya ketika lo nanya dia, dia juga nanya balik ke lo. Jadi komunikasinya tuh bukan lo nanya doang. Kalau lo nanya doang tapi dia nggak nanya ke lo, itu jatuhnya adalah wawancara. Lo harus bedakan antara
komunikasi dua arah dengan wawancara. Itu namanya responsif ya. Responsif juga berarti ketika lo ngechat, cewek juga berani balas dengan cepat, dengan responsif. Cewek ini juga berani ngechat duluan, video call juga oke, telepon juga oke. Itu namanya responsif. Kalau chat lo aja nggak dibales ya berarti dia nggak tertarik sama lo. Sesimpel itu. Yang kedua adalah ngedate. Ngedate ini artinya kalian jalan bareng. Jadi kalau orang tertarik sama lo biasanya dia akan jalan 3-5 kali. Kenapa harus 3-5 kali? Karena biasanya jalan pertama itu coba-coba, jalan kedua itu untuk menggugurkan keraguan. Kalau dia udah nggak ragu, biasanya dia akan minta jalan lagi yang ketiga. Makanya harus dipastikan. Kalau dia tertarik beneran sama lo, maka jalan kalian tuh lebih dari 3-5 kali, bro. Yang selanjutnya adalah berkorban. Nah, berkorban di sini tuh sebenarnya adalah hal apa ya? Bisa dibilang pengorbanan cewek yang masih tipis-tipis lah. Jadi ketika lo split bill sama dia, dia nggak marah, dia respect sama lo. Ketika lo minta tolong, dia juga mau. Bahkan yang lebih apa ya, lebih detail lagi adalah lo udah bisa sentuhan sama dia, lo pegang tangan dia, dia nggak marah gitu. Lo mungkin toel-toel dia, dia juga nggak marah. Itu adalah sebuah pengorbanan dari seorang wanita. Jadi pengorbanan di sini adalah pengorbanan cewek buat lo, bukan pengorbanan lo ke cewek. Oke? Itu adalah tanda ketiga kalau dia tertarik sama kalian. Sorry, gue minum kopi dulu. Nah, yang selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan ketiga hal ini, maka selanjutnya kalian tuh harus filter dengan kecocokan. Percuma cewek itu responsif mau diajak ngedate atau bahkan dia udah berkorban sama lo, tapi kalau kalian nggak cocok. Jadi ketika kalian ngerasa cewek ini udah tertarik sama kalian, segeralah cross check dengan menggunakan kecocokan. Kecocokan ini bisa juga kita bilang sebagai filter. Biar apa ya, biar istilahnya hubungan kalian ke depan itu nggak boncos gitu. Karena ada banyak pria-pria di Indonesia itu pacaran sama orang yang sebenarnya ketika lo menjalani hubungan ini tuh nggak direstui. Itu karena apa? Karena mereka nggak ini loh, nggak mencari kecocokan ini loh, nggak punya filter. Jadi jangan sampai kalian itu menjalin sebuah hubungan tapi endingnya itu kalian nggak direstui sama orang tua kalian atau pihak-pihak tertentu lah. Sehingga penting mencari kecocokan ini penting banget. Ini adalah sebuah alat untuk filter biar hubungan kalian itu nggak seperti investasi bodong. Takutnya adalah lo udah memperjuangkan dia, lo udah berkorban ini itu, tapi endingnya lo nggak direstui. Makanya penting banget ketika kalian PDKT, kalian cari tahu dulu backgroundnya cewek itu seperti apa. Background ini bisa dari latar belakangnya cewek, dari suku, ras, agama, budaya, dan latar belakang apapun lah. Yang apa? Yang mana latar belakang background di Indonesia ini sangat penting banget gitu. Karena ada beberapa orang yang nggak mau gitu merestui hubungan karena beda suku, beda ras, beda agama, beda budaya, dan lain sebagainya. Jadi kalian penting banget untuk cari tahu backgroundnya. Selanjutnya adalah masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini juga sangat penting ya, karena percuma lo punya 3 hal ini tapi ketika lo ngajak ngobrol cewek, cewek ini kadang nyambung kadang enggak, itu bakal sangat apa ya, nggak enak banget lah. Lo bisa bayangin ya ketika lo ngobrol sama cewek tapi ceweknya ini nggak nyambung sama lo, itu rasanya annoying banget gitu. Kayak lo ngobrol di tongkrongan tapi tongkrongan lo itu nggak ada yang paham apa yang lo omongin gitu, jadinya kan krik-krik gitu. Apalagi kalau komunikasi ini bisa apa ya, dampaknya tuh sangat luar biasa, bro. Nanti kalau komunikasi lo nggak nyambung sama cewek, lo tuh akan di silent treatment, lo bisa didiemin aja, tiba-tiba cewek ngambek dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kalian berdua itu nggak bisa saling komunikasi atau komunikasi kalian itu kurang tepat. Sehingga penting banget ini untuk nyari cewek yang punya satu frekuensi sama kalian. Yang selanjutnya adalah masalah prinsip dan filosofi. Misalnya lo punya prinsip hidup tertentu gitu. Lo tuh pengen kehidupan lo tuh nantinya begini begini begini. Ya lo konfirmasikan ke cewek, apakah cewek ini mampu untuk mengikuti gaya hidup lo, filosofi hidup lo atau prinsip yang lo jalani.
Karena setiap orang itu pasti punya prinsip dan filosofinya masing-masing gitu. Kayak misal contohnya gue adalah orang yang santai, gue adalah orang yang nggak terlalu ribet, nggak terlalu rempong gitu, nggak terlalu aneh-aneh, nggak terikat apapun gitu. Kehidupan gue adalah kehidupan yang bebas tapi santai gitu. Nah, ada beberapa cewek yang nggak bisa ngikutin gaya hidup gue, sehingga ya gue nggak akan pilih dia sebagai pacar gue gitu. Sehingga ini adalah sebuah filter yang sangat-sangat penting banget untuk kalian ketahui dan untuk kalian pelajari. Jangan sampai kalian itu menikahi atau mungkin kalian menjalin hubungan sama cewek yang beda frekuensi, beda filosofi hidup sama kalian. Karena apa? Karena ketika lo punya pasangan atau punya cewek yang prinsip hidup dan filosofinya beda, lo akan capek sendiri, bro. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Ya karena gue pernah ngalamin. Jadi gue nggak akan mengulang hal yang sama. Dan yang terakhir adalah masalah finansial. Nah, masalah finansial ini masih bisa dibilang 50-50 ya. Tapi ada banyak orang yang sangat kekeh dengan masalah bibit, bebet, bobot atau masalah finansial ini. Tapi ada juga cewek yang biasa aja gitu. Karena kalau memang endingnya lo mau nikah, maka finansial ini akan sangat penting, bro. Karena yang namanya orang tua, mertua kita, itu pasti akan melihat dari bibit bebet kita. Dan itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa kita hindari gitu, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia. Sehingga sebisa mungkin kalau saran gue, carilah wanita sesuai dengan gaji lo. Jadi carilah pasangan yang satu level sama kalian, carilah pasangan yang mungkin satu frekuensi sama kalian, satu level sama kalian, dan carilah cewek yang mampu berdamai dengan gaji atau penghasilan kalian. Itu adalah nasihat yang sangat bijak, tapi kadang-kadang lo bisa ngelakuin dan lo bisa tidak. Tapi percayalah bro, masalah finansial, masalah kemiskinan itu hanyalah sebuah masalah waktu aja. Kalau memang kalian mau kerja keras. Bisa dibilang gini, kalau kalian miskin, itu masih bisa diubah. Tapi kalau kalian bermental miskin, itu yang susah. Ingat bro, miskin itu adalah sebuah keadaan. Tapi mental miskin itu adalah sebuah karakter. Jadi lo harus bisa membedakan antara miskin dan mental miskin. Kalau lo miskin, lo masih bisa kaya. Tapi kalau lo udah bermental miskin, maka lo akan susah banget untuk kaya. Lo harus bisa bedain antara miskin dan juga mental miskin. Miskin itu adalah sebuah keadaan di mana lo mungkin gaji lo, penghasilan lo itu di bawah rata-rata untuk hidup yang layak. Tapi kalau mental miskin itu contohnya kayak nggak mau berusaha, pemalas, nggak mau kerja keras, nggak percaya bahwa hidup ini bisa berubah, nggak percaya dengan diri sendiri, susah untuk diajak diskusi, susah untuk diajak belajar, itu mental miskin. Mental miskin ini juga bisa disebut sebagai fixed mindset ya. Kalau kalian baca bukunya ini, buku dari Carol Carol Dweck PhD. Nah, kalian bisa baca buku ini atau mungkin baca buku yang ini atau baca buku yang satu lagi. Ini adalah salah satu buku favorit gue, Happy Money dari Ken Honda. Nah, kalau kalian baca buku itu, maka kalian akan relate dengan apa yang gue sampaikan, maksud dari miskin dan mental miskin. Kalau kalian punya mental miskin, itu susah banget untuk diubah. Bahkan kalian akan susah untuk mencapai kekayaan. Tapi kalau kalian dalam keadaan miskin dan punya growth mindset, artinya kalian itu berpikir terbuka dan mau kerja keras, ya gue yakin masalah finansial bisa kalian atasi. Ya minimal kalian bisa layak untuk hidup. Nah, cukup itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian tertarik untuk mengulik informasi romansa yang lebih dalam, atau kalian mau konsultasi sama gue, atau kalian pengen ikut e-course dari gue, atau kalian pengen ikut grup dari kita, kalian bisa join aja langsung gratis. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia.